Ya, malam ini kita ada soal lagi untuk kita kerjakan ya. Jadi ini adalah soal untuk asesmen produk analis di salah satu startup di Indonesia. Seperti Shopee kemarin, kita dikasih file Excel, terus kemudian ada raw datanya, terus kita disuruh cari insight dari data yang kita punya. Tapi mungkin bedanya kalau yang Shopee kemarin itu, kita lebih fokus ke fungsi-fungsi Excel yang kita pakai gitu. Jadi kayak seberapa jago kita pakai Excel. Kalau yang ini, itu lebih ke seberapa jago kita bisa menganalisa data. Oke, mungkin kita langsung aja. Jadi soalnya itu dibagi menjadi 3 segmen ya. Yang pertama itu ada tentang product analysis, yang kedua tentang operation analysis, yang ketiga tentang customer analysis. Yang pertama, soalnya itu adalah please analyze the week-on-week sales trend of beauty product category to answer this question. Jadi kita bakal diminta buat analisa week-on-week sales trend di produk kategori beauty. Nah, setelah kita ngelihat dan analisa, kita dikasih pertanyaan nih. Which region this experienced a decline in sales revenue between week 1 and 5? Please highlight the week number with sales decline. Kita diminta buat nyari region mana yang dia itu ada sales decline atau penurunan sales di antara week 1 sampai 5. Terus kemudian di sini kita diminta buat highlight the week number with the sales decline. Jadi kita diminta buat nge-highlight angkanya mana nih yang ada penurunan di week mana gitu. Terus kita diminta you can use multiple chart analysis to access information in presentable format. Jadi kita dipersilahkan untuk pakai chart apapun untuk analisanya. Jadi yang penting biar lebih itulah istilahnya lebih presentable lah gitu untuk kita present ke orang gitu. Kemudian segmen yang kedua adalah operation analysis, yaitu how many distributor with the performance below average, who are they? Jadi berapa banyak distributor yang performanya itu di bawah rata-rata dan siapa aja mereka. Ini udah cukup jelas kayaknya. Terus yang ketiga adalah customer analysis. What is the total sales of customer ID CTR 05000215? Berapa total sales dari customer ID ini? Kalau gitu, kita langsung bahas satu-satu deh ya, dari soal yang pertama, yaitu tentang product analysis. Kita mulai dari lihat datanya dulu deh. Jadi, pastikan kalau teman-teman ada soal kayak gini, pelajari dulu raw datanya. Jadi, kita harus lihat dulu, sebenarnya di raw datanya itu ada apa aja sih kolomnya. Oh, ini ada week, ada distributor code, distributor name, region, channel, sub-channel, store ID, nick. Oke, ini kayaknya nggak relevan. Paling itu yang relevan itu adalah, oke tadi week, kita butuh week untuk nyari tahu minggu keberapa. Terus kemudian kita butuh ini kategori untuk cari tahu beauty kategori. Terus kemudian kita butuh sales value. Nah ini adalah value, ini ya sales value. Jadi sales value ini adalah hasil dari perkalian antara quantity dan unit price. Jadi dapat value. Kemudian, oke, terakhir kalau nggak salah itu kita harus cari region. Region itu ada di, nah ini, region. Nah, kalau kita udah dapet kayaknya kolom-kolom yang kita butuhkan, sekarang kita tinggal menggunakan tools favorit kita, yaitu adalah pivot table. Caranya kita select aja semua datanya, terus kemudian kita insert pivot table, terus kemudian existing worksheet aja, masukin ke sini yang A, enter. Oke. Nah, di sini gue tinggal masukin apa istilahnya tadi kolom-kolom yang kita butuhin untuk analisa datanya. Jadi kalau kita lihat di problemnya tadi, gue diminta buat nyari region, which region, berarti gue butuh kayak data region yang experience decline sales revenue, sales value. Jadi gue butuh nanti kayak data sales value-nya between week 1 sampai 5. Berarti nanti kolomnya kayak gue bikin dari ini ya, kolomnya itu bentuknya week. Terus nanti kita highlight, kita analisa satu-satu datanya. Balik lagi ke yang tadi, kita masukin region dulu,
jadiin row data is Jabodetabek Java, is Jabodetabek Java Sumatera. Terus kemudian week jadiin kolom. Nah, tadi week kita jadiin kolom, week 1, 2, 3, 4, 5. Terus kemudian value kita jadiin value. Oke, kita dapat. Terus mungkin biar datanya lebih enak, ini akan aku filter yang blank. Oke, ini masih belum semua sih. Kurang apa? Ya, benar. Kurang kategori produknya. Jadi pastikan, tadi kan kita diminta buat nyari week on week sales trend on beauty product aja. Jadi pastiin di sini juga kita ambil datanya itu yang beauty product aja. Dengan cara kita cari kategori, kita masukkan ke filter. Dari filter di sini kita pilih aja beauty. Oke. Udah, kategori beauty aja. Terus angka-angkanya ini. Nah, biar lebih enak lihatnya, kita jadikan angkanya ini jadi accounting dengan cara nih klik ini nih, koma di sini. Nah, jadi ada komanya, jadi kita lebih enak yang lihatnya. Terus kita tinggal coba cek satu-satu ya. Ini secara manual. Jadi kalau cara manual kita tinggal lihat aja di sini. Week 1 is ya, week 1 8 ke 71 ini naik, 71 ke 49. Nah, ini turun. Kita highlight karena ini turun. Kemudian ke week 4 ini 54 naik, ke week 5 ke 81 ini naik. Oke. Is cuman turun di week ketiga. Kemudian Jabodetabek, jadi yang ini week 1 ke week 2 ini naik jelas, ke week 3 ini naik meskipun dikit, ke week 4 naik lagi, ke week 5 masih naik. Oke, jadi ini nggak ada yang turun. Java, oke, ke week 1 20, week 2 114 naik, week 3 114 tapi 0,019 ini turun nih, meskipun dikit. Dia turun, kemudian ke week 3 ke week 4 dia naik, dari week 4 ke week 5 dia naik. Jadi decline tapi cuma di week ketiga. Kemudian Sumatera, 1 ke 2 dia naik, 2 ke 3 ini naik. Nah, 3 ke 4 ini turun. Kita highlight di sini. Tapi dari 4 ke 5 dia naik. Oke, sekarang kita dapat data-data. Oke, kita sekarang sebenarnya udah selesai ya di soal yang pertama, yaitu adalah nge-highlight week keberapa, di region apa dia itu mengalami penurunan. Yaitu ada 3 region yang mengalami penurunan, dan 2 itu di week ketiga, dan yang 1 itu di week keempat. Nah, sebenarnya udah selesai. Di sini nanti mungkin kita tinggal ngasih kayak narasi gitu di sini ya. Jadi kayak insights. Jadi namanya ini. Tadi apa nih, insights ya, insights region yang mengalami penurunan adalah is Java dan Sumatera. Is dan Java mengalami penurunan di week ketiga, sedangkan Sumatera mengalami penurunan di week keempat. Oke. Mungkin kita bikin text crop-nya ke bawah kali ya, biar enak di baca. Itu sini kita merge aja. Nah, seperti ini. Ini udah selesai, dan ini menurutku juga udah cukup merepresentasikan ya dari jawaban soal yang nomor 1. Cuman ada satu hal nih yang mungkin masih kurang kali ya, yaitu adalah ini kalau kita ngelihat datanya ini tuh sebenarnya kayak nggak, kurang kelihatan aja sih. Jadi kayak ini tuh sebenarnya kayak dia ada penurunan, tapi sebenarnya penurunan tuh signifikan atau enggak sih, atau dia ada kenaikan tapi kenaikannya signifikan atau enggak sih. Nah, biasanya
Sampai di sini aku nggak cukup cuman ngeliatin mereka raw datanya aja nih gitu. Aku bakalan bikin visualisasi untuk merepresentasikan apa yang gue dapet nih di sini gitu. Jadi mungkin di sini baiknya kita tambahin satu chart ya. Jadi kita bisa insert di sini, terus kemudian insert chart. Nah, aku biasanya pakai line chart. Ini kayak lebih merepresentasikan. Nah, kayak gini. Jadi di sini bakal ketahuan. Oh, belum. Jadi ini kebalik nih. Sebenarnya aku pengen tahu kan di sini kayak week 1, week 2, week 3, week 4, week 5, terus kemudian kita breakdown berdasarkan regionnya. Jadi ini bakal kita balik. Baliknya gimana? Kita masuk ke design. Nah, ini di sana switch row and column. Kita diklik aja. Nah, langsung berubah di sini. Terus jangan lupa nih apa namanya? Di sini pastiin lagi nih angkanya. Tadi kan ini karena kita ubah switch nih dari row dan column-nya. Dia juga nge-switch nih. Kita pastiin yang highlight tadi masih bener nih. 871 kurang oke. Java week 3 oke, Sumatera week 4 oke. Masih relevan ya. Nah, kalau kita pakai ini visualisasi seperti ini kan lebih enak ya ngelihatnya ya. Jadi di sini kita bisa lihat di week 1 untuk kita lihat dari Java dulu ya yang paling tinggi mungkin di sini. 1 oke, naik. Terus kemudian ini ada turun nih. Dari sini ke turun nih. Turun dikit gitu. Terus kemudian dia naik lagi dikit. Terus kemudian dia naik lagi dikit gitu. Nah, di sini sebenarnya kita ngelihat kayak dari week 1 ke week 2 ini kenaikannya gede banget nih. Tapi dari ke-2 sampai ke-5 dia tuh cenderung konstan. Beda sama yang lain. Ini mungkin dari week 1 ke week kedua semuanya naik ya. Tapi dari week 2 ke week 3 ini tuh yang biru yaitu east dia menunjukkan penurunan sama tadi yang menunjukkan penurunan sama yang Java itu menunjukkan penurunan meskipun cuma dikit. Itu sisanya ini dari week 2 ke week 3 ini cenderung stagnan. Di di Sumatera dan di Jabodetabek ini dia cukup stagnan nih. Cuman di week keempat ini agak anomali. Padahal di week 1, 2, 3 Sumatera dan Jabodetabek tuh dia memiliki tren yang sama nih. Tapi justru yang dari 3 ke week keempat yang Jabodetabek naik tapi yang Sumatera menurun. Nah, sebenarnya dari sini tuh kalau teman-teman bisa ngeluarin visualisasi kayak gini, teman-teman tuh bakal melihat suatu kayak pola itu yang bisa memicu pertanyaan-pertanyaan lain yang harus kita cari tahu jawabannya. Seperti yang tadi, yang mungkin paling gampang tuh adalah di week 1, 2, 3 ini tuh Sumatera dan Jabodetabek dia itu sebenarnya konstan nih. Dia punya tren yang sama nih, tapi kenapa dari 3 ke 4 yang Jabodetabek itu naik tapi yang Sumatera turun? Kenapa? Teman-teman sebenarnya bisa dimasukin lagi ke insights-nya, yaitu kayak next action, cari tahu apa yang membuat Sumatera dan Jabodetabek itu mengalami kayak kontradiktif satu sama lain. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya udah ya, ini jadi penurunannya kita highlight, terus kita kasih insight di sini, terus kita dikasih chart di sini. Nah, mungkin lebih baik lagi kita nanti kayak kasih apa ya istilahnya keterangan di sini. Kita masukin gini deh. Insert shape, terus kita bulat. Mana nih shape gue nih? Oke, kita nih baru keluar. Nah, ini shape outline-nya kita ganti warna merah. Terus fill-nya kita kasih no fill. Terus di sini kita buletin aja. Sini kita bilang ini turun. Ctrl C, V. Di sini turun. C, V. Sini turun. Nah, seperti itu untuk soal yang nomor 1 atau yang A. Terus kita lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu tentang operation analysis. Jadi di sini kita diminta buat nyari tahu how many distributor with performance below average and who are they.
Di sini kita diminta buat nyari distributor yang dia performanya below average, dan mereka minta siapa aja mereka. Ini kita bisa pakai pivot table yang isinya itu distributor, terus kemudian kolom yang sebelahnya itu nanti kayak value atau sales value mereka, yang bakal dijadiin performa mereka. Terus habis itu kita rata-rata dari semua data yang kita punya. Setelah kita rata-rata semua data yang kita punya, kita bakalan bagi klasifikasi siapa aja yang di bawah rata-rata, siapa aja yang di atas rata-rata. Nah, untuk melakukan itu, kita tinggal masuk ke raw data, select semua datanya, kita insert pivot table, kita pakai existing worksheet, kita masuk ke sheet B, kita enter, kita OK. Di sini kita masukin data yaitu distributor name, terus kemudian value. Where is value? Oke. Sekarang kita dapat distributor name dan value. Untuk lebih gampang, kita pakai titik koma. Nah, di sini sebenarnya udah selesai. Maksudnya udah selesai untuk pivot table-nya. Sekarang kita tinggal rata-rata, terus kemudian kita cari mana yang di bawah rata-rata, mana yang di atas rata-rata. Cuman ada satu hal yang menarik nih, yang teman-teman harus aware di sini. Yaitu apa? Sebelum kita melakukan analisis, pastikan kita ngelihat datanya dulu. Ngelihat datanya dalam artian kayak gini. Mungkin paling gampangnya yang pertama, aku bakal store dulu berdasarkan yang paling tinggi sampai paling rendah. Jadi kita masuk ke sini, ada titik, terus kita sort by value. Kita dari ascending aja, dari kecil ke besar. Terus kemudian jangan lupa balikin lagi komanya. Nah, sebenarnya ngelihat di sini untuk apa? Jadi aku tuh pengen tahu dulu nih, apa namanya, dia itu angka terkecil sama angka terbesarnya tuh berapa? Jadi gapnya tuh terlalu gede nggak sih gitu dari data yang gue punya? Dan ternyata bener nih kecurigaan gue. Jadi di sini itu datanya itu gapnya terlampau jauh gitu. Jadi yang paling kecil ini ada 86 juta, tapi paling gede itu ada 22 miliar. Bahkan setelah 22 miliar tuh angkanya itu 6 miliar gitu ya. Jadi dari angka paling gede ke nomor 2 yang paling gede, itu gapnya tuh juga gede banget. Nah, kalau datanya itu kayak gini, yang dia itu kayak nggak bagus ya. Aku bilang ini datanya nggak bagus ya, karena dia gapnya terlalu tinggi dan kayak dari sini ke sininya aja ini juga abnormal gitu. Daripada pakai average gitu ya, aku bakalan mending pakai median. Jadi apa bedanya average dan median? Jadi dua fungsi ini tuh sebenarnya sama-sama nyari tahu berapa nilai tengah dari suatu dataset ya. Cuman bedanya kalau average itu tuh paling cocok digunain ketika dataset yang kita punya itu adalah dataset dengan distribusinya normal. Distribusi normal itu apa? Nah, nanti mungkin kita bisa bahas di video lain ya. Intinya kalau distribusi normal tuh dia tuh kalau kita bikin kurva itu bentuknya kayak gini nih. Bentuknya apa namanya? Kayak lonceng. Jadi titik tengahnya tuh kalau kita tarik garis titik tengah itu tuh kiri sama kanannya tuh seimbang gitu. Nah, itu adalah average. Nah, sedangkan median itu lebih cocok ketika kita pakai gimana ya? Ketika data kita tuh skew. Jadi maksudnya tidak normal distribusinya. Jadi kalau yang kayak gini contohnya nih, ada yang 22, ada yang 6 kayak gitu. Nah, nanti efeknya apa sih? Nah, kita mungkin bisa praktekkan di sini. Kalau kita pakainya average, kita masukin angkanya. Nah, kita nggak include ini ya, karena dia nggak ada nama distributornya. Kita dapat angka 2 miliar. Sedangkan ketika kita pakai median, kita dapatnya 1 miliar. Nah, ini tuh bedanya cukup jauh ya. Karena kayak gara-gara ada 2 miliar, ada 22 miliar nih. Kayak jadinya angka-angka yang di bawah ini kayak apa ya? Ketarik ke atas semua gitu. Gara-gara
ada berat di sini. Padahal angka ini tuh tidak merepresentasikan populasi sisa populasi yang ada di sana. Jadi kalau datanya seperti ini, better pakai median instead of pakai average. Jadi di sini masukin aja mediannya sama dengan median dari datanya. Terus dari data ini kita tinggal lihat aja sih. Ini kebetulan datanya dikit ya, jadi kita bisa dengan kasat mata ngelihat data yang di bawah ini tuh mana aja dan di atas ini tuh mana aja. Jadi kalau di sini yang di bawah itu adalah ini, di bawah mediannya itu adalah ini, dan di atasnya adalah ini. Tapi kalau pakai rumus juga bisa sih. Kita bisa pakai if, jadi macam ini. If B4 kurang dari C2, intinya koma below average. Selain pakai koma. Kalau ini above average. Nah, gini. Oh wait, apa nih yang salah nih? Nah. Oke, udah dibenerin sama Google-nya. Oh, jangan lupa kasih anchor di sini plus biar dia kalau kita tarik rumusnya ininya yang C2 tidak turun ke bawah. Kita tarik semuanya terusnya. Set. Nah, dapat deh. Ini yang below average, ini yang above average. Jadi di sini kita tinggal masukin insights-nya yang kita temukan. Jadi setelah kita analisa menggunakan data median dari performance seluruh distributor, kita menemukan bahwa ada, ini berapa nih? Dari 4 sampai sini. Set, kita cek di bawah. Ini ada count ada 9 nih. Bahwa ada 9 distributor yang dia performanya di bawah rata-rata. Terus mungkin bisa dikasih tambahan gitu ya, apa istilahnya, di bawah rata-rata kan. Terus kita kasih kayak apostrophe ya, rata-rata kita cari menggunakan median dikarenakan data yang tidak terdistribusi normal atau ada data outlier. Jadi seperti itu. Ini untuk yang soal yang nomor 2. Ini udah selesai sih harusnya. Kemudian kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu customer analysis. Di soal dia minta what is the total sales of customer ID CTR 0500215. Jadi berapa total sales dari customer ID ini? Caranya ya sama seperti yang tadi. Itu sebenarnya kita bisa pakai ini sih. Kita bisa pakai pivot table. Dari pivot table terus kemudian kita filter dari satu angka tadi, atau paling gampangnya
sebenarnya kita bisa pakai yang namanya sum if. Di sini kayak kita pakai sum if aja deh, karena kita udah pakai 2 pivot table ya. Ini itu menurutku cukup, udah cukup lah, kita bisa tahu. Sekarang kita mau pakai yang namanya sum if, sama dengan sum if, terus kemudian range, yaitu adalah range yang mau kita cari datanya. Jadi kita masuk ke raw data, kita cari yang namanya customer code, kita select customer code-nya. Kriterianya kita balik lagi ke tadi, CTR CTR 0500215. Terus kemudian sum range-nya, yang mau kita sum itu mana. Karena kita cari sales-nya, kita masukin data value. Kalau udah, kita langsung tutup kurung aja, kita enter. Kita cek dulu mana yang salah nih. Oh, ternyata ini di sini ada yang salah nih. Kita okein aja, kita benerin. Harusnya L sampai L. Kita hapus di sini. Terus kita enter. Nah, langsung ketemu angkanya, yaitu 2.670.640.785. Ini jawabannya. Dan selesai. Kita bisa langsung save filenya, kemudian kirim balik ke dan kirim balik ke company yang ngasih soal ini. Oke teman-teman, jadi mungkin seperti itu untuk pembahasan soal kita malam hari ini. Kalau teman-teman masih ada soal-soal yang mau dibahas di video selanjutnya, silahkan kirim ya soal assessment atau soal Excel atau apapun itu ke tanyaadamexcel@gmail.com. Nanti siapa tahu kalau emang soalnya menarik, aku akan bahas dan aku bakalan bikin untuk video selanjutnya. Ya gitu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.